Para petugas tim SAR berupaya menyelamatkan korban yang terperangkap di bawah reruntuhan bangunan Kota Yibin di Provinsi Sichuan, Tiongkok pada tanggal 17 Juni malam hari pukul 10.55 terjadi gempa berkekuatan 6 skala Richter dengan kedalaman epicentrum 16 km. Setelah gempa besar masih diikuti dengan beberapa gempa kecil berskala 3 skala Richter ke atas. Hingga 18 Juni pukul 8 pagi tercatat terjadi 65 gempa susulan yang menewaskan 11 orang dan 125 korban luka. Pemerintah Provinsi Sichuan telah mengumumkan status penanganan level 2, mengutus tim SAR ke lokasi kejadian, membangun tenda dan menyediakan makanan dan minuman bagi para korban. 内江市消防救援支队、地震搜救队、全勤指挥部、战勤保障大队已出发赶赴现场，共出动9车51人。 Gempa ini menjadi yang terbesar untuk tahun ini di kawasan Sichuan. Selain Yibin, kawasan Leshan, Chengdu, Neijiang, dan Chongqing juga turut merasakan goncangan gempa kuat. Merujuk pada prediksi awal, gempa menyebabkan 38.000 rumah mati listrik. Tidak sedikit bangunan yang roboh di kota Shuanghe dan kota Meidong di Kabupaten Changning. Petugas SAR hingga kini masih terus berupaya melakukan penyelamatan. Merujuk pada prediksi pakar geologi Amerika sebelumnya, tersebar rumor akan banyaknya bencana yang akan terjadi. Pusat peneliti Sichuan memperkirakan bahwa lokasi gempa kali ini berada pada lempengan Huanan yang berkategori stabil, maka tidak akan ada gempa susulan berskala besar yang akan terjadi di kedepannya. Pekerja mengkultivasi total ladang jagung, menyiram bensin dan membakarnya. Kondisi lahan jagung di kawasan Qinshui, Taichung, sebegitu ditemukan adanya fall armyworm, segera dibumi hanguskan. Seluruh Taiwan ditemukan ada 21 titik bencana dengan jumlah terbanyak yaitu 55 ekor di Yunlin. Setiap kawasan di seluruh Taiwan telah mengantisipasi ketat penyebaran hama. Namun tim Satuan Pemberantas pada tanggal 17 Juni memastikan bahwa telah ada 5 kabupaten dan kota di seluruh Taiwan yang terserang hama dan kini tengah memasuki upaya pencegahan tahap kedua. Merujuk pada data statistik dari Dewan Pertanian, hal ini menunjukkan bahwa fase pertama ulat telah tumbuh sayap dan kawasan timur laut juga telah luluh lantak. Dewan Pertanian telah mengantisipasi dengan penyemprotan pestisida tahap kedua untuk mencegah merebaknya bencana. 现勘，然后做这个强制的喷药。那这样的一个强制喷药的相关的所有的费用，都是由王永吉这边农委会这边来支应的部分。然后农民因为不会再销毁，所以经济的损失应该会降到更低。 Setelah tahap kedua, jika Dewan Pertanian masih menemukan adanya fall armyworm, maka kawasan akan diisolasi dan penyemprotan pestisida langsung ke semua tanaman dalam lahan tersebut. Di lokasi lahan juga ditetapkan kawasan penyangga yang akan dipantau apakah terdapat telur atau ulat muda dengan penggunaan pestisida yang beragam menghindari terbentuknya resistansi obat. Selain itu juga akan dipasang mesin penarik feromon berharap bencana tidak menyebar. Saat kehidupan mendekati masa akhirnya, jika organ tubuh dapat didonasikan kepada pasien lainnya, maka tentu turut memberikan suatu harapan baru. Namun merujuk kepada data statistik terbaru dari Taiwan Organ Registry and Sharing Center, jumlah pasien yang tengah menanti donasi organ tubuh sebanyak 9.738 orang, dan hingga tahun ini, jumlah orang yang bersedia menjadi pendonor hanya 142 orang. Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan mempertimbangkan penggunaan sistem seperti di Amerika, yaitu opt-out organ donation system. 捐的人很少，需要的人很多。 所以我也赞成说多一点人出来捐赠。中国人就是那种身体发肤受之父母，有的人就不愿意捐了。如果他没有签同意书，我觉得应该还是不要擅自给他捐出去这样。 Merujuk pada data statistik, para pasien yang tengah menunggu pendonoran organ, khususnya ginjal, memiliki jumlah pasien terbanyak, lebih dari 7 ribuan jiwa. Selanjutnya jantung berjumlah 1.000-an pasien, kornea mata berjumlah 800 pasien, dan pasien hati dan pankreas. Pejabat MOHW menjelaskan bahwa negara pertama yang menerapkan sistem tersebut adalah Spanyol. Selanjutnya diikuti oleh Italia, Belanda, Singapura, dan 27 negara lainnya. Jerman baru menerapkan sistem tersebut April lalu dan masih dalam tahap pemantauan, dengan harapan mampu menyelesaikan kendala kekurangan donor organ tubuh. 这个推定同意制的推动，那么以国际经验来看，确实会增加器官捐赠的来源。 Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan menegaskan bahwa pengusungan hukum tidaklah mudah, dengan acuan harus mampu mendapatkan kesepahaman terlebih dahulu dari sosial masyarakat. Terkait masalah hidup dan mati, pandangan rakyat masih konservatif. Diprediksi akan digelar pembahasan praktek kerja dalam 2 pekan ke depan. Jika berhasil lolos dalam Yuan Legislatif, ini akan membawa secercah harapan bagi banyak pasien.